Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Aditya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini gue kembali lagi hadir membawakan sebuah cerita horor, yaitu sebuah cerita horor yang berjudul Kosan Angker. Sebuah cerita horor yang ditulis oleh akun Twitter Halo Nindi, dan gue sudah minta izin kepada penulis untuk menceritakan ceritanya pada episode kali ini. Dan seperti apakah ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah horor anak kos yang bakal bikin kamu susah tidur. Jadi anak kos itu memang seru. Tinggal jauh di kota rantau dan gak jadi satu sama ortu, kadang benar-benar menyenangkan. Anak kos terkadang bisa melakukan apapun sesuka hati asal masih dalam batas-batas kewajaran. Dan justru hal-hal itulah yang mendatangkan pengalaman seru dan tak terlupakan selama ngekos. Nah, salah satu pengalaman yang banyak dialami oleh anak kos ini adalah pengalaman horor alias hal-hal mistis di luar nalar. Secara bangunan kos, apalagi udah berdiri puluhan tahun lamanya, pasti udah dihuni oleh puluhan orang dan menjadi saksi bisu banyak kejadian. Cerita ini aku alami pas aku kuliah semester 3. Waktu itu tugas kuliah baru banyak-banyaknya. Tugas kelompok juga ada. Hasilnya aku jadi sering tidur di kos teman-temanku buat kerjain tugas. Karena aku sendiri asli kota ini, sebelum kuliah aku nggak familiar dengan yang namanya kos-kosan. Jadi ya ini pengalaman baru juga buat aku. Kos-kosan yang paling sering digunakan sebagai tempat ngerjain tugas oleh kelompokku adalah kos-kosan Bayu. Sebut saja namanya Bayu ya. Kos-kosan Bayu ini lokasinya nggak jauh dari kampus. Bangunannya besar dan kelihatannya sih udah lumayan berumur sih. Kalau nggak salah ada sekitar 15 kamar di kos cowok itu dan cuma ada satu yang kosong. Nah waktu itu ada sekitar 7 orang yang ngerjain tugas kelompok di kamarnya Bayu. Karena tugas ini deadline besok pagi, sampai jam 11 malam lewat kita masih ada di kamar kos itu untuk menyelesaikan tugas. Skip, akhirnya sekitar jam 2 malam tugas kelompok kelar. Karena sudah jam segitu, kita semua jadi malas untuk pulang. Lagian, besok pagi jam 7 juga udah ngampus lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk nginep aja di kamar kosnya Bayu. Awalnya kita tidur berdesak-desakan. 7 orang cowok semua dan badannya juga ada yang gede-gede. Akhirnya Bayu punya ide kalau sebagian dari kita tidurnya di kamar kos kosong yang ada di kos itu. Kata Bayu, kamarnya nggak pernah dikunci dan di dalam kamar itu juga ada spring bed, bantal, dan selimut. Ya, daripada desak-desakan kayak teri dijemur begini, akhirnya ide tersebut diiyakan saja. Aku, Rendra, dan Yudi, namanya samar semua ya guys, terpilih untuk jadi 3 orang yang tidur di kamar pojokan yang kosong itu. Bayu mengantar kita bertiga sampai depan kamar itu. Begitu pintu dibuka, hawa pengap langsung terasa. Kayaknya emang tuh kamar sudah lama nggak ditempati. Waktu itu sih kita bertiga nggak ada berpikiran macam-macam. Pengennya langsung tidur aja karena besok kuliah pagi. Setelah berbaring di kasur selama beberapa saat, sayup-sayup aku dengar suara cewek nangis di pojok kamar. Reaksi pertamaku adalah merinding. Secara ini kosan cowok, kok bisa ada suara tangisan cewek? Aku langsung membangunkan Rendra dan Rendri di kiri kananku. Ternyata mereka belum pada tidur juga. Iya, aku juga dengar, kata Yudi. Aduh, syukur, berarti bukan cuma aku aja. Udah, biarin aja, Rendra berkata pelan sambil berusaha untuk tenang. Boro-boro tenang, bukannya hilang, suara tangis itu makin lama makin kenceng dan tangisannya makin lama terdengar makin sedih dan menyayat hati. Aku berusaha baca doa seingatnya, tapi kok malah seperti terkena amnesia. Susah banget mengingat hafalan doa. Akhirnya aku nekat untuk lihat ke pojok kamar yang jadi sumber suara tangisan. Dengan bantuan flashlight dari HP, terlihat kalau samar-samar di pojokan kamar ada sesosok cewek pakai baju putih duduk bersandar di tembok.
rambutnya panjang, dan kulitnya putih pucat. Sosok cewek itu duduk miring sambil nangis sesenggukan. Untungnya ya ampun, dia nggak menghadap ke arahku dan dua temanku. Tapi tetap aja, aku udah shock setengah mati melihat penampakan tadi. Aku langsung lari keluar dari kamar, diikuti dua temanku yang lain yang ternyata juga melihat itu cewek tadi. Tanpa dikomando, kita lari sampai keluar bangunan kos. Sampai akhirnya kita berhenti di sebuah warung kopi yang letaknya ada di depan bangunan kos tersebut. Gak kepikiran deh balik kamar Bayu. Yang penting keluar dulu dari kos-kosan itu. Melihat kita bertiga yang lari terbirit-birit dengan muka pucat pasi, pemilik warkop tadi jelas heran. Akhirnya setelah tenang, aku menceritakan apa yang kita bertiga alami tadi. Pemilik warkop nggak kaget atau gimana gitu sih. Malah dengan senyum-senyum menebak, pasti kamar yang di pojokan ya. Dan akhirnya si bapak tadi cerita tentang riwayat kamar kos tadi. Jadi ternyata di kos-kosan si Bayu dulunya adalah kos cewek. Ya kira-kira 15 tahunan yang lalu ada seorang cewek penghuni kos yang bunuh diri dengan cara minum racun serangga. Konon katanya karena putus cinta. Nah, kamarnya si cewek tadi ya yang di pojokan itu, dan disitulah dia bunuh diri. Sejak itu kos itu sepi, ditinggali penghuninya satu persatu. Akhirnya setelah 9 atau 10 tahun setelah kejadian itu, baru kos tersebut dibuka kembali. Tapi sebagai kos cowok. Secara cowok kan agak cuek dan banyak yang gak gampang percaya sama yang begituan. Tapi anehnya, kamar kos yang di pojokan tadi tetap jarang terisi penghuni. Ya mungkin karena kalau ada yang menempati, pasti bakal dilihatin sama yang barusan kita lihat tadi. Setelah sembuh, baru kita bertiga berani masuk ke kos lagi dan langsung menuju ke kamar Bayu. Kita bertiga memutuskan untuk gak cerita macam-macam ke Bayu. Takutnya dia jadi takut, terus harus pindah cari kos baru. Biar deh kalau suatu saat dia dapat jackpot ketemu sama yang tadi, tapi semoga saja tidak. Dan itu adalah terakhir kalinya aku main ke kos Bayu, karena beberapa minggu kemudian dia pindah kos. Entah karena hantu cewek di kamar pojokan itu tadi, atau karena yang lainnya. Tapi sumpah, aku gak bilang apa-apa soal kejadian malam itu kepada Bayu. Nah seperti itu teman-teman ceritanya. Ini sih termasuknya cerita pendek horor ya teman-teman ya. Dimana tadi diceritakan bahwa aku dan 7 kelompok lainnya sedang mengerjakan tugas kelompok yang kita kerjakan di kosannya si Bayu. Dimana waktu itu kita mengerjakan dan sudah selesai larut malam. Kemudian kita memutuskan untuk nginep di kos Bayu. Tapi karena kamar Bayu tidak cukup untuk kita bertujuh, akhirnya ada 3 orang yang termasuk saya itu tidur di kamar kosong di sebelah kamar Bayu. Dan ternyata di kamar tersebut adalah bekas kamar cewek yang dulunya pernah dihuni seorang cewek dan bunuh diri di situ. Dimana di situ aku dan teman-teman aku ini melihat sosok wanita di pojok kamar, baju putih, kulitnya putih pucat dan berambut panjang. Menurut kalian, apakah cerita ini serem? Tulis di kolom komentar. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.